Nadia mau kemana? Duduk. Kita ngobrol. Oh iya Nadia, ini kan kamu sebentar lagi mau lulus SMA nih. Rencananya mau lanjut kuliah atau mau kerja aja? Nanti pengen lanjut kuliah Bu. Jadi mau lanjut kuliah, mau ambil jurusan apa? Nanti pengen ambil jurusan Bu, soalnya gue pengen jadi jaksa. Kamu beneran mau ambil hukum? Kalau menurut sih itu tuh tidak menjadi masa depan kamu. Gimana kalau kamu ikut saran ibu, ambil itu jurusan perawat atau enggak kedokteran? Masuk jurusan hukum sama cita-cita jadi jaksa itu udah cita-cita Nadia dari kecil Bu. Coba kau pikirkan baik-baik lagi ya. Karena menurut ibu, kalau kamu menjadi jaksa itu tidak menjamin masa depan kamu. Lebih baik kamu tuh menjadi perawat kalau enggak dokter. Itu sarannya. Coba dipikirkan lagi ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Pada waktu aku pengen jadi jaksa, jadi jaksa itu udah cita-cita aku dari kecil. Kenapa itu aku malah enggak masuk nggak nyari apa yang aku mau gitu loh. Mana ya? Iya, apa aku ke pusat aja ya konseling? Kan dulu pusat yang bilang kok buat cerita datang aja ke ruangannya. Assalamualaikum Ibu. Silakan masuk. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Apakah hari ini Ibu ada waktu? Ada yang ingin saya konsultasikan? Ya, ada waktu, silakan masuk. Atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Baik, kalau begitu, pertama-tama Ibu ingin tahu ini dengan siapa ya? Ya Ibu, saya siswa kelas 12. Baik Nadia, sesuatu apa yang membuat Nadia tidak bersemangat dan terlihat murung? Apa sedang ada yang dipikirkan oleh Nadia? Ya Ibu, ada sesuatu hal yang membuat saya kacau dan membuat saya itu tidak bersemangat Ibu. Tapi sebelumnya, Nadia ini pernah melakukan konseling apa belum ya? Oke, baik. Tapi sebelum kita memulai ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada Nadia sendiri. Apakah Nadia ini pernah melakukan konseling sebelumnya? Pernah Ibu. Oke, karena Nadia sendiri belum pernah melakukan konseling, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling itu apa. Jadi, konseling itu adalah pemberian bantuan oleh seorang ahli di mana yang nantinya akan difasilitatorkan untuk membagi ceritanya. Jadi, nanti Nadia bisa bercerita kepada Ibu sebagai fasilitator tanpa ada yang ditutup-tutupi satu hal pun. Seperti itu, Nadia. Nah, Nadia sendiri ini datang ke ruangan Ibu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Dari saya sendiri Ibu. Oke, karena kemauan dari Nadia sendiri, sebelumnya sebelum kita mulai juga lebih jauh, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu. Biasanya sesi konseling ini berkisar antara 10 hingga 15 menit. Tapi karena berhubung Ibu mungkin nanti ada acara yang lain, bagaimana jika sesi ini hanya 10 menit saja? Bu, boleh. Jadi kan tadi Nadia sendiri bilang kepada Ibu kalau akhir-akhir ini Nadia merasa lagi kacau dan tidak bersemangat. Kalau boleh tahu, Nadia ini lagi mengalami masalah apa yang menyebabkan Nadia ini tidak bersemangat dan merasa sangat kacau? Mengenai studi lanjut saya Ibu, karena saya sudah kelas 12 dan saya sebentar lagi ujian dan lulus, kemudian saya harus memikirkan studi lanjut saya. Kalau boleh Ibu tahu, memangnya kamu ingin menjadi apa, Nak? Yang menjadi pengacara Ibu, dikarenakan saya suka berargumentasi. Apakah dari orang tua kamu sendiri menyetujui hal tersebut?
Kok kamu diam saja, Nak? Apakah ini permasalahannya? Ibu, orang tua saya tidak menyetujui. Kenapa, Nak? Kalau boleh tahu, alasan orang tua Nak Nadia melarang Nak Nadia untuk mengambil jurusan hukum itu apa ya? Orang tua saya, profesi itu tidak menjanjikan saya di masa mendatang, Ibu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Memangnya orang tua kamu ingin kamu menjadi apa? Orang tua saya ingin saya menjadi perawat, Ibu, akan tetapi saya sendiri ingin jadi pengacara. Soalnya emang pengacara itu adalah cita-cita saya dari kecil, Ibu. Seperti itu, Ibu. Jadi kamu ini merasa kesal karena kamu tidak bisa menentukan pilihan kamu sendiri, sementara kamu tuh merasa kamu sudah dewasa ya? Seperti itu kira-kira. Selain faktor keinginan yang besar kamu di bidang hukum, apa yang mendorong kamu tidak ingin menjadi tenaga kesehatan? Bukankah tenaga kesehatan itu memiliki masa depan yang menjanjikan? Sebenarnya saya juga setuju apa yang Ibu katakan mengenai tenaga kesehatan itu sendiri, Ibu. Akan tetapi saya tuh nggak siap, kurang siap aja loh, Bu, di tenaga kesehatan itu sendiri. Juga saya tuh kurang mampu dan kurang menguasai di bidang kesehatan itu sendiri. Sepertinya kamu belum yakin dengan kemampuan kamu sendiri. Benar begitu, Nak? Seperti itu. Coba kamu tenangkan diri kamu dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kamu sempatkan waktu untuk berpikir untuk kamu ke depannya. Apakah pengacara tersebut itu lebih baik daripada tenaga kesehatan? Saya sudah sempat berpikir seperti itu dan dalam pikirannya saya pun atau mungkin juga teman-teman juga berpikir pun masa depan itu kan terdapat di dalam diri kita nih Bu. Sesulit apapun pekerjaan itu kalau kita suka yaitu bakal terasa enjoy, terasa enteng seperti itu Bu. Karena kita suka Bu. Memang benar seperti yang apa Nadia tadi ucapkan bahwa keinginan bekerja itu terletak pada diri kita sendiri. Akan tetapi orang tua itu sudah memiliki pengalaman yang realistis, di mana mungkin orang tua Nadia sendiri ini menginginkan Nadia memiliki masa depan yang lebih cerah seperti itu Nadia. Saya merasa masih bimbang Ibu akan hal itu. Jadi profesi yang kamu inginkan kan pengacara. Nah, profesi itu diinginkan dipicu karena keinginan kamu di masa kecil dan keraguan kamu atas kemampuan yang tidak bisa di profesi kesehatan tersebut. Nah, coba Nadia pikirkan matang-matang profesi apa yang cocok dijadikan untuk di masa yang mendatang untuk Nadia sendiri. Baik Ibu, saya akan mengambil saran-saran apa yang menurut saya dapat saya simpan di pikiran saya. Kalau kamu merasa kamu kurang percaya diri pada tenaga kesehatan ini, itu hal yang sangat wajar yang dialami oleh seorang pemula. Akan tetapi jika kamu mulai masuk ke dunia tersebut dan mulai terbiasa dengan hal itu, mungkin nanti kamu akan merasa ada rasa bangga terhadap diri kamu sendiri karena profesi tenaga kesehatan ini tuh banyak diimpikan oleh orang lain. Bagaimana? Pada benarnya tidak salah juga untuk mencoba saran dari orang tua yang mungkin di masa mendatang itu akan menjanjikan saya. Bagus kalau misalnya sekarang kamu sudah bisa memikirkan dan sudah memilih mana yang lebih realistis. Ibu, terima kasih atas bantuan Ibu, atas saran dan petuah dari Ibu. Itu sangat-sangat membantu saya. Mohon maaf juga Ibu, saya mengganggu dan merepotkan waktu Ibu. Tidak apa-apa, sudah sewajarnya Ibu membantu masalah siswa. Ibu juga senang melihat wajah Nadia kembali ceria seperti semula. Ibu, terima kasih saya ucapkan. Ibu sudah membantu menyelesaikan masalah saya.
Ya, Nak, sama-sama. Tapi sebelumnya apakah ada yang ingin Nadia tanyakan kembali kepada Ibu? Terima kasih. Kalau seperti itu saya mohon pamit aja ke kelas. Assalamualaikum. Ya, Nak, silakan. Waalaikumsalam.